Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seorang guru harus mempunyai kekuatan mengajar secara dinamis, mampu mengajar dengan rasa kasih sayang dan penuh kesabaran, agar dapat menuntun anak didiknya dalam pembentukan karakter yang baik. Guru diibaratkan sebagai orang yang berkebun, sekolah ibarat ladang, dan benih yang akan ditabur adalah murid kita. Kita sebagai gurunya adalah petaninya. Jika kita menanam benih pada ladang yang subur, lalu kita merawatnya dan memelihara benih tersebut hingga tumbuh besar dan kuat, menyiram dan memupuknya dengan teratur, benih itu tentu akan bertumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang baik dan memuaskan kita sebagai petaninya. Akan tetapi, jika kita hanya menanam benih di lahan yang tidak dipersiapkan pengolahannya, lalu tidak merawat dan menjaganya dengan sungguh-sungguh, maka bukan tumbuhan yang subur dan kuat yang akan kita peroleh, tetapi yang akan kita panen adalah rumput ilalang dan semak belukar yang menumisili perkebunan kita. Seorang petani mustahil menumbuhkan benih padi menjelma jagung. Juga tak masuk akal memperlakukan perawatan tanaman jagung seperti memelihara kedelai. Setiap jenis tanaman mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga cara merawatnya pun tak sama. Kita sebagai petani yang ingin menuai hasil panen yang memuaskan, tentu akan terus berupaya sebaik mungkin setiap hari ke kebun untuk menghilangkan rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kita memberikan pupuk dan selalu menyiramnya agar tanaman kita tumbuh dengan subur. Memang tantangannya sangat berat, karena bagaimanapun yang akan kita bentuk adalah sosok manusia yang memiliki pikiran dan perasaan sendiri, di mana kita harus berhati-hati dalam berbuat dan bertindak agar kodrat alam dan kodrat zaman yang ada dalam diri mereka bisa terbentuk dan terarah dengan baik. Seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar dan memahami karakter peserta didik dan mengerti tujuan pengajaran agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta semangat membangun bangsa. Sejalan dengan itu, siswa harus diberikan kebebasan dalam menggali kodrat yang ada dalam diri mereka atau kita sebut dengan merdeka belajar. Merdeka belajar adalah siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bisa bereksplorasi, menggali potensi yang ada dalam diri mereka sesuai dengan kemampuan berpikir masing-masing, memberikan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Setiap anak dilahirkan pasti memiliki keistimewaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kita sebagai pendidik harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan agar proses belajar anak benar-benar atas kesadarannya sendiri dan merdeka atas pilihannya. Mari menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar layak untuk menumbuhkan anak menjadi pribadi yang baik dan dapat mengenal potensi dalam dirinya, mandiri belajarnya, dan mampu menghargai keragaman di sekitarnya. Ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, memilih hal atau model ternyaman untuk peserta didik dapat belajar dengan baik dan rileks, yaitu pelajaran berpusat pada peserta didik dengan memberikan kebebasan pada peserta didik untuk meningkatkan imajinasi. Selanjutnya, selalu melakukan eksperimen apabila materinya memungkinkan dengan memanfaatkan peralatan yang ada dan lingkungan sekolah. Berikut, memasang poster 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun di setiap kelas dan papan informasi. Memasang poster kebersihan dan kesehatan di setiap kelas dan papan informasi, konsultasi dengan kepala sekolah terkait tata tertib peserta didik dan pemberian hukuman terhadap anak yang melakukan kesalahan. Hukuman yang bermanfaat untuk diri dan sekolah.
Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alasan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kenyamanan merupakan bagian dari keberhasilan proses pembelajaran. Peserta didik merasa nyaman dan guru merasa senang. Untuk itu, kondisi belajar dibuat senyaman mungkin dengan melakukan berbagai macam eksperimen. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun merupakan bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Peserta didik diajarkan sejak dini untuk selalu menyebarkan senyum, menyapa setiap orang, memberi salam setiap ketemu orang lain, dan selalu berperilaku sopan dan santun kepada semua orang, apalagi orang yang lebih tua. Alasan selanjutnya adalah peserta didik belum terbiasa dalam menjaga kebersihan, mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga keindahan lingkungan. Selanjutnya, pemberian hukuman yang mendidik kepada peserta didik belum begitu baik diterapkan di dalam sekolah. Mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Membuat desain proses dan evaluasi pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menerapkan metode-metode belajar yang membuat peserta didik lebih aktif. Sering melakukan eksperimen dengan memanfaatkan lingkungan apabila materinya ada keterkaitan dengan lingkungan, memanfaatkan laboratorium apabila materinya ada keterkaitan dengan praktikum di laboratorium. Membuat poster 5S, kemudian dipasang di masing-masing kelas, serta papan informasi yang ada di sekolah dan selalu mengingatkan para peserta didik di saat apel pagi maupun apel siang agar selalu melakukan 5S. Membuat poster kebersihan dan kesehatan kemudian dipasang di masing-masing kelas serta papan informasi yang ada di sekolah dan selalu mengingatkan pada peserta didik di saat apel pagi maupun apel siang agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan baik lingkungan sekolah maupun rumah dan selalu memeriksa kerapian dan kebersihan peserta didik. Membuat poster peraturan dan hukuman disiplin peserta didik dan ditempelkan di ruang piket dan disosialisasikan kepada peserta didik pada saat apel pagi dan apel siang. Sekian dan terima kasih dari saya Supriyadi Laruba, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Rotendao, dan Ibu Pujiastuti sebagai fasilitator, Bapak Audi Korengkeng sebagai pengajar praktik.